Insinyur Soekarno, Bu. Insinyur Soekarno itu pernah bilang, jangan sekali-kali melupakan sejarah atau sejarah. Itu harus diingat ya, kita bisa selalu mengingat jasa-jasa para pahlawan kita. Nah itu. Dan di sini aku akan menayangkan sebuah video yang berisi materi supaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ibarat kita bisa melihatnya secara upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pembelajaran. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia, sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama itu pertempuran Surabaya, kedua pertempuran Medan Area, ketiga pertempuran Ambarawa, dan yang keempat peristiwa Bandung 2 tahun. Yang pertama yaitu pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya ini berlangsung pada 27 Oktober sampai 20 November 1945. Pertempuran ini mencapai puncaknya ketika Inggris mengeluarkan ultimatum pada tanggal 9 November 1945 yang meminta rakyat Surabaya menyerahkan senjatanya ke tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Inggris dan menyerahkan dengan mengangkat senjata. Namun ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia hingga pada akhir 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat yang menggempurkan Surabaya dari darat, laut, dan udara. Selanjutnya itu pertempuran Medan Area, yang dimana pertempuran yang terjadi pada 1946. Penyebab pertempuran ini karena tentara Sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kekuasaan kota Medan. Selanjutnya itu pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi 20 Oktober 1945 sampai 15 Desember 1945. Penyebab terjadinya pertempuran ini karena perlawanan pasukan tentara keamanan rakyat terhadap upaya pasukan Sekutu untuk menduduki Ambarawa dan sekitarnya dan mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia melalui Nica. Selanjutnya yaitu peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1945. Penyebabnya karena dikeluarkannya ultimatum oleh Sekutu yang mengandung perintah untuk mengosongkan bagian utara kota Bandung dari rakyat Indonesia. Dan ultimatum tersebut mendorong tentara Republik Indonesia melakukan operasi Bumi Hangus. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan dengan jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan seperti perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Rijeka, dan konferensi Meja Bundar. Baik, cukup sekian materi yang dibahas. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Tanggal 17 Agustus 1945 adalah momen bersejarah bagi bangsa Indonesia, di mana Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Momen tersebut menjadi bukti bahwa telah lahir sebuah bangsa dengan segenap perjuangan dan pengorbanan. Rakyat Indonesia tentu berharap di momen yang teramat istimewa itu menjadi titik akhir penjajahan yang membelenggu selama berabad-abad.
Namun pada kenyataannya, penjajah tidak gentar menentang kemerdekaan negeri ini dengan kembali mencoba merebut Republik Indonesia. Berbagai upaya dilakukan Indonesia agar bisa merdeka, mulai dari perang gerilya hingga perjuangan diplomasi. Setelah berbagai upaya diplomasi mulai dari perundingan Linggarjati, perundingan Renville, dan perundingan Romeroyen, ternyata belum mampu membuat pihak Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Pemirsa, digelarnya konferensi meja bundar merupakan salah satu kesepakatan dalam perjanjian Romeroyen yang ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Hotel des Indes, Jakarta. Sebelum pelaksanaan konferensi meja bundar, pihak Republik Indonesia menggelar perundingan dengan Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO) atau Majelis Permusyawaratan Federal, merupakan sebuah komite yang terdiri dari 15 pemimpin negara bagian dan daerah otonom di dalam Republik Indonesia Serikat. Pertemuan ini disebut Konferensi Inter-Indonesia, dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 22 Juli 1949 di Yogyakarta, kemudian tanggal 31 Juli sampai dengan 3 Agustus 1949 di Jakarta. Dari laman kompas.com disebutkan, perbincangan dalam konferensi ini menghasilkan bentuk negara, yakni Republik Indonesia Serikat. Kemudian, diadakannya panitia persiapan nasional sebagai persiapan penyerahan kedaulatan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Konferensi meja bundar merupakan pertemuan antara pihak Belanda, Indonesia, dan Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO). Momen penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia ini dilaksanakan pada 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Konferensi meja bundar bertujuan menyelesaikan sengketa Indonesia dan Belanda seadil dan secepat mungkin. Delegasi Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta, Muhammad Rum, Profesor Supomo, Johannes Lemena, Ali Sastro Amijoyo, Insinyur Juanda, Sukiman, Suyono Hadinoto, Sumitro Joyo Hadikusumo, Abdul Karim Pringgodibjo, Kolonel TB Simatupang, dan Muwardi. Sementara pihak Belanda diwakili Van Maarseven dan pihak BFO diwakili oleh Sultan Hamid II. Konferensi meja bundar yang dimulai pada tanggal 23 Agustus 1949 ini berlangsung cukup alot. Hingga tanggal 2 November 1949 barulah tercapai kesepakatan atau hasil. Hasil konferensi meja bundar tersebut diantaranya: Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan penuh atas Indonesia dengan tidak bersyarat dan tidak dapat dicabut. Dan karena itu, mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pengakuan kedaulatan akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Kemudian, dibentuknya Uni Indonesia Belanda di bawah pimpinan Kerajaan Belanda. Selanjutnya, masalah Papua Barat akan dibicarakan setahun setelah penyerahan kedaulatan. Dan yang terakhir, Republik Indonesia Serikat akan mengembalikan semua milik Belanda dan membayar hutang-hutang Hindia Belanda. Pemirsa, pada tanggal 27 Desember 1949, diadakan penyerahan kekuasaan dari pihak Belanda kepada pihak Indonesia yang dilangsungkan di dua tempat, yakni Indonesia dan Belanda. Penyerahan kekuasaan yang dilangsungkan di Indonesia bertempat di Istana Merdeka, Jakarta, dengan pengakuan kedaulatan dari Wali Tinggi Mahkota Belanda A.H.J. Loving kepada Wakil Pemerintah Republik Indonesia Serikat Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sementara penyerahan kekuasaan di Belanda berlangsung di Amsterdam. Naskah penyerahan kedaulatan ditandatangani oleh Ratu Juliana dan Muhammad Hatta. Dari laman kumparan.com disebutkan, Insinyur Soekarno terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat dan dilantik pada 17 Desember 1949. 3 hari kemudian, Presiden Soekarno membentuk Kabinet Republik Indonesia Serikat dengan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menterinya. Tanggal penyerahan kedaulatan oleh Belanda ini juga merupakan tanggal yang diakui secara de jure oleh Belanda sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Barulah sekitar 60 tahun kemudian, tepatnya pada 15 Agustus 2005, pemerintah Belanda secara resmi mengakui bahwa kemerdekaan de facto Indonesia bermula pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan pengakuan kedaulatan itu, berakhirlah kekuasaan Belanda atas Indonesia dan berdirilah negara Republik Indonesia Serikat. Sehari setelah pengakuan kedaulatan, ibu kota negara pindah dari Yogyakarta ke Jakarta. Kemudian dilangsungkan upacara penurunan bendera Belanda dan dilanjutkan dengan pengibaran bendera Indonesia. Nah, dari videonya tadi sudah kita lihat sama-sama. Ibu mau meminta
menyampaikan pendapat yang terkait video yang sudah kita lakukan bersama tadi. Ada yang mau? Coba salah. Jadi dari berdasarkan video tadi, jadi itu ada dua yang akan berbicara untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama itu ada jalur peperangan, lalu yang kedua itu ada diplomasi. Yang kalau berdasarkan jalur peperangan itu ada pertempuran Ambarawa, area, bergelombang api, dan juga lagi tadi apa ya, saya lupa maaf ya. Terus untuk jalur diplomasi itu ada berupa perjanjian, perundingan, dan konferensi. Salah satunya itu konferensi meja bundar yang akhirnya menghasilkan kesepakatan bahwa Belanda mengakui kedaulatan negara Indonesia. Ada lagi yang mau menanggapi? Saya Bu. Nah, dari video yang saya tonton tadi itu saya melihat bahwa para pahlawan kita itu sangat semangat itu dalam meraih kemerdekaan Indonesia sampai Pak Muhammad Hatta tadi ya bukan, beliau sampai ke luar negeri untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Dan saya melihat bahwa kemerdekaan Indonesia itu diperjuangkan dengan sangat bersusah payah. Nah, seperti yang bilang temanku Sarah tadi, ada juga yang mereka dari peperangan dan melalui konferensi atau perjanjian. Itu aja. Terima kasih Bu. Terima kasih Andika. Nah, karena tadi kita sudah melihat video tentang upaya dalam pertahanan kemerdekaan Indonesia, ini kita punya tugas pembelajaran yang akan dikerjakan secara berkelompok. Jadi, sudah satu kelompok dengan kita, satu dengan Sarah. Kalian akan diminta untuk menentukan peristiwa atau kejadian apa saja yang terjadi selama pertemuan dengan
Siap. Cara belajar apakah sudah selesai? Kita dulu. Oke. Siap Bu. Kalau sudah selesai, Ibu minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Kelompok pertama kita mulai dari kelompok Sarah. Baiklah teman-teman, untuk agennya kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami berdasarkan oleh Sarah. Jadi peristiwa dan area merupakan peristiwa perlawanan rakyat terhadap sekutu yang terjadi di Medan dan dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan pada tanggal 9 Oktober 1945 di bawah pimpinan TJ Kelly serta keluarga ultimatum kepada bangsa Indonesia untuk menyerahkan sendiri pada sekutu. Kemudian diadakan pertemuan di antara para komandan pasukan yang berjaga di Medan area untuk memutuskan dibentuknya Komando Resimen Masyarakat untuk memperkuat perlawanan ke Medan. Sejak selanjutnya Komando Masyarakat juga menjadi PKR atau Pasukan Rakyat yang merupakan untuk pemerintahan yang dipimpin oleh Deddy Ginting sebagai penanggung. Sampai itu kelompok Sarah. Selanjutnya kelompok Dinda dan Etika. Baik, kami Etika dan Dinda akan mempresentasikan hasil dari LKPD kami. Ada 7 kejadian yang terjadi pada area Medan. Pada tanggal 9 Oktober 1945 di bawah TJ Kelly kita di Medan, mereka sudah Indonesia datang ke Medan. Terus tanggal 13 bulan 10 tahun 45 kedatangan Indonesia. Di tanggal yang sama, barisan TKR bertempur melawan sekutu dan Ica. Terus tanggal 1 bulan 12 2045 sekutu memasang papan di Serpentris Medan area atau perbatasan wilayah Medan area untuk mengajak para pemuda setempat untuk berperang. Selanjutnya Dinda. Tanggal 10 bulan 12 itu sekutu dan Ica melakukan serangan besar-besaran di Medan dan banyak memperlukan. Yang kelima itu ada di bulan April tahun 1946 sekutu berhasil menduduki kota Medan. Nah, karena kota Medan sudah berhasil diduduki, perlawanan itu sudah dipindahkan ke luar kota Medan sehingga pada tanggal 10 bulan Agustus 1946 terjadi perlawanan sekutu di Bukit Tinggi. Nah, peristiwa lain itu tanggal 19 bulan Agustus 1946 awal dibentuknya Barisan Pemuda Indonesia (BPI). Saja, terima kasih. Tepuk tangan kepada kelompok Nah, jadi seperti yang sudah kelompok 1 dan kelompok 2 jelaskan, pertempuran Medan area ini adalah peristiwa perlawanan rakyat kota Medan khususnya terhadap sekutu yang terjadi di Medan dan dipimpin oleh TJ Kelly yang terjadi pada tanggal 9 Oktober tahun 1945. Nah, selanjutnya Ibu di sini punya LKPD yang akan kalian kerjakan secara berkelompok juga. Kalian bisa mengerjakannya secara berkelompok. Ibu harap semua anggota kelompoknya bisa bekerja sama dengan baik ya.
Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, boleh kumpulkan cerita semua. Nah, setelah kita tadi sudah mempelajari tentang upaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Ibu mau tanya kepada anak-anak Ibu semua, apa yang sudah kalian dapatkan dalam materi hari ini? Ada yang bisa? Ibu, Silakan yang kita. saya dapatkan dari materi kita pada hari ini bahwa upaya pendahulu kita, para pahlawan kita itu dalam mempertahankan kemerdekaan dengan cara berjuang untuk berperang dan melakukan perjanjian dengan negara-negara agar Indonesia dapat merdeka, Bu. Dan saya lihat bahwa para pahlawan kita sangat berjuang, mereka mengorbankan nyawa mereka, Bu, untuk kemerdekaan Indonesia kita, Bu. Terima kasih Atika, beri tangan. Apakah ada lagi yang mau menambahkan pendapatnya? Silakan Dr. Dinda. Tadi setelah tadi menonton video dan setelah penjelasan dari Ibu, berarti setelah kemerdekaan kita pun setelah 17 Agustus 1945 itu masih ada saja yang masih menyerang ke wilayah kita Indonesia, di seluruh Indonesia. Jadi itulah upaya-upaya yang dilakukan pendahulu kita untuk menjaga keutuhan kemerdekaan kita tersebut dengan melakukan peperangan dan tadi perjanjian-perjanjian konferensi. Dan sampai sekarang kita juga harus menjaga keutuhan kemerdekaan kita. Beri tepuk tangan kembali kita. Jadi benar sekali ya, dalam upaya kita mempertahankan kemerdekaan kita ini bukan hanya dengan cara berperang saja, tapi juga dilakukan dengan cara diplomasi, seperti melakukan perjanjian, perundingan, konferensi dan sebagainya. Nah, untuk memperdalam pemahaman anak-anak itu semua terkait materi hari ini, Ibu akan memberikan PR yang akan dikumpulkan besok ya. Ayo. Jangan lupa dikerjakan untuk dibawa lagi untuk materi itu. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Kita akan menyanyikan lagu Aku Se. Ada yang tahu? Tahu. Oke, kepada Linda. Silakan dibuka. Nah, teman-teman, kita akan menyanyikan lagu Aku Se. 1, 2, 3, ya. Aku se kokonda oya kabe solen noreri uklen somadinena bagi pase aras kabe aswara Terima kasih Dinda. Nah, sebelum kita pulang, kita ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Untuk yang memberi doa, saya minta Etika. Pada Etika, silakan mimpin doa untuk kita. Baik teman-teman, sebelum kita berdoa ke rumah kita masing-masing, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Etika. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap semua materinya bisa diingat dan dipahami dan berguna untuk kedepannya. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi